Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Agustina dengan NM 2578218. Pada video hands on kali ini saya akan menjalankan program pada lab 14 klien app dan final integration. Pada lab 14 ini kita sudah membuat kode programnya kemarin, dan nama filenya itu client npm.py. Struktur file dan proyeknya: untuk maksimalkan arsitektur client server yang sesungguhnya, letakkan file client di luar folder proyek backend seperti struktur berikut. Lalu ada fitur dan logika alur menu klien app-nya. Aplikasi klien harus memiliki dua tahapan menu. Kita itu ada menu awal dan menu utama. Menu awal itu sebelum login, menampilkan pilihan untuk login, meminta input username dan password, dan dari user melalui terminal, mengirimkan request post login npm yang menyimpan string token JWT yang diterima ke dalam variabel lokal klien, dan berpindah ke menu utama. Terus ini menu utamanya itu ada view all device, add name device, control device, delete device, syntax automation, view text execution, view system logout. Di video ini kita diminta untuk melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Di sini user stories. Untuk memastikan klien app berfungsi sesuai dengan spesifikasi di atas, proses pengujian akan berpedoman pada kumpulan user story. Ini karena kita sudah menunya, ini ada US 1 sampai 12. Sebelum saya menjalankan kode program saya akan menjelaskan tentang tentang isi dari file client npm.py ini. Yang pertama itu di sini terdapat dev login. Di dev login ini terdapat response, request post, dan if response status kode 200. Pada bagian login ini klien itu mengirim username dan password ke endpoint login yang ada di Flex menggunakan method post. Jika data yang dimasukkan itu benar, nanti itu server itu akan menampilkan token JWT ini. Token tersebut itu kemudian disimpan ke dalam variabel token yang digunakan untuk mengakses endpoint yang membutuhkan autentikasi. Lalu di sini pada dev get user info, di sini setelah login itu berhasil, klien akan mengambil informasi user yang sedang login. Dari data tersebut diperoleh role pengguna, apakah admin atau viewer. Role ini itu kemudian digunakan untuk menentukan apa saja yang boleh ditampilkan kepada pengguna. Lalu di sini ada dev view device. Di sini itu
klien ini mengirim request GET ke endpoint device. Nah, setelah server ini mengembalikan data dalam format JSON, data tersebut itu ditampilkan kembali ke pengguna dalam bentuk daftar perangkat jaringan. Selanjutnya pada dev add device. Di sini di sini pada proses penambahan device, data yang diinput oleh pengguna seperti hostname, IP address, dan jenis perangkat dikirim ke server menggunakan metode POST. Nah, setelah data berhasil disimpan ke database, server ini tuh mengirimkan respon sukses pada kliennya. Lalu ada dev delete device. Nah, ini ketika kita menjalankan dev add device, itu kita nanti bisa mendelete device-nya. Nanti akan muncul bacaan dev berhasil dihapus. Nah, jika gagal nanti akan memunculkan gagal menghapus device. Langsung saja kita ke perintah user story. Nah, di sini pada US1 flash database dan auto shading verification, menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan saver flags. File database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Nah, pada user story 1 ini kita disuruh menghapus database sebelumnya, lalu setelah dihapus baru kita menjalankan server flags-nya. Kita buka di sini. Nah, di sini terdapat ada instance dan page. Nah, ini kita hapus saja.
tadi kita sudah mendelete filenya yang instant dan patch itu. Nah, di pengujian pertama ini saya sudah menghapus file database-nya. Setelah server dijalankan kembali, sistem otomatis membuat database baru beserta data dummy awal. Dari terminal dapat dilihat bahwa server berjalan normal tanpa adanya error, yang menandakan proses create table dan shading data berhasil dilakukan. Coba kita lihat di sini. Nah, ini sudah muncul kembali file yang tadi kita hapus. Oke. Tandanya pada US 1 ini kita lolos ya. Selanjutnya kita ke US kedua. Di US kedua ini, penolakan akses akun tidak terdaftar, menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Nanti klien ini akan menampilkan pesan error atau response kode 401 unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Kita coba di sini. Kita login satu, username-nya Asya, passwordnya Asya. Enter. Ini muncul login gagal dan authorization-nya 401. Tandanya sistem menolak proses login dan menampilkan pesan login gagal. Hal itu menunjukkan bahwa autentikasi berjalan dengan baik dan hanya akun yang valid yang dapat masuk ke aplikasi. Pada US kedua ini kita berhasil lolos. Selanjutnya pada US ketiga, yaitu login sukses dan token saving viewer role. Lalu login sebagai role viewer hasil dari seeding. Nanti itu bagian berhasil aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menemukan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Di sini kita disuruh login menggunakan akun viewer yang berasal dari data seeding. Sini sudah dibacakan login berhasil dan sistem akan menampilkan role viewer. Selain itu, token JWT berhasil diterima dan disimpan oleh klien untuk digunakan pada proses autentifikasi berikutnya. Sini sudah muncul. Tandanya pada US ketiga ini kita sudah lolos. Lanjut pada US keempat, hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif, memilih menu View All Notes. Nanti itu klien app berhasil menampilkan tabel note perangkat yang rapih, data dari hasil shading, dan terminal server
Serverplex mencatat log masuk ke http get dan nodes npm 200. Nah, di sini sudah muncul menu utamanya, ada view all device, ada dynamic device, direct device, syntax automation, view text execution, dan view system logs. Nah, di sini kita disuruh menjalankan Nah, di tahap itu nanti view all device ini akan mencoba melihat seluruh data device yang tersedia. Nah, sistem berhasil menampilkan di sini sistem sudah berhasil menampilkan daftar device yang ada di database. Di sisi server juga terlihat request get berhasil diproses. Di sini sudah terlihat get device npm http 1.200. Nah, daftar device di sini ada ID, hostname, IP, type, tipe, status. Di sini ada dua. Oke, mungkin pada US ini sudah lolos ya. Tadi sudah benar ini ya. Lanjut kita ke US 5. Pemblokiran aksi manipulasi atau viewer masih menggunakan akun viewer, memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Nanti klaim app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk http put nodes npm 403 akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Nah, kalau di admin ini kita berhasil memunculkan menu utama. Jika kita mencoba login pada viewer, coba viewer.
karena akun yang digunakan adalah keyword, maka pengguna hanya dapat melihat data. Nah, fitur ini itu manipulasi seperti menambah, menghapus, atau mengubah data tidak tersedia sehingga hak akses berhasil dibatasi sesuai role pengguna. Seperti itu. Jadi kita keluar. Oke, berarti pada US 5 ini kita belum menampilkan ini. Nah, pada US kelima ini kita lolos, lanjut ke US 6. Session Management, Logout, dan Token Clearing memilih menu logout pada klien app. Nah, klien app langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan logout setelah lokasi sistem kembali ke menu awal. Nah, pada tahap ini token yang sebelumnya digunakan juga sudah tidak aktif sehingga pengguna itu harus login kembali untuk mengakses sistem. Nah, nanti kita bisa mengaksesnya lagi. Nah, pada US 6 ini kita berhasil lolos. Lanjut pada US ke-7, login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil signing. Login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan terbuka. Nah, sekarang saya akan login menggunakan akun admin, berbeda dengan viewer. Nah, kalau akun admin itu memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi. Device, delete device, syntax automation, view text execution, view system logs. Nah, pada US ke-7 kita berhasil lolos. Lanjut kita ke US 8, eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu kontrol node, masukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Klien app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk http put not npm to order.
karena di sistem ini diminta untuk melakukan update device. Jadi status maintenance.
Nah, ini masukkan request satu, nama teksnya apa di sini. Misalnya nama teksnya author worksnya maintenance itu view text. Itu masuknya di page 1. Yang tadinya apa tadi ini aktif. Ini kurang lebih pada pengujian ini saya mengubah status perangkat dengan ID 1 menjadi maintenance. Perubahan berhasil dilakukan dan server memberikan status berhasil. Itu bisa dibilang gagal, bisa dibilang lolos. Oke, kita pada area 9, pembuktian otomatisasi audit trial melalui menu view system logs. Pada klien app muncul garis log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di BSLab terjadi secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Sini kita diminta untuk membuka menu system logs. Nah, lihat
bisa rusak karena ada baterai gagal membelas. Pada USB ini kita US9 ini kita gagal ya, karena di sini muncul gagal membelas. Oke, lanjut ke US10, pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu view mode telemetri lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari US8. Klien APP langsung intercept request sebelum dikirim, atau server menolak request baru memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan maintenance. Di sini view text execution. Karena perangkat dengan ID sedang berada dalam status maintenance, sistem menolak akses dan menampilkan pesan peringatan. Ini itu menunjukkan bahwa aturan bisnis untuk perangkat yang sedang maintenance telah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut pada US11, simulasi server crash atau jaringan putus. Biarkan CLI dari klien APP telah tetap menyala, mahasiswa berpindah ke terminal server Plex lalu mematikan server secara paksa, kembali ke klien APP dan pilih menu file device. Klien APP tidak boleh crash atau keluar dengan error try Python block try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Ini kita cek pada APP ini, kita pencet Ctrl C untuk mematikan servernya. Di sini kita akan memilih satu untuk mengecek. Itu ketika kalian mencoba mendata, aplikasi tidak crash dan tidak menampilkan tryback Python. Sistem hanya menampilkan pesan bahwa server ini tidak dapat dihubungi. Ya, muncul server tidak dapat dihubungi. Jadi pada SMS ini